Selamat pagi Jemaat GSRI Sunter yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Minggu, damai sejahtera buat setiap kita. Bapak Ibu, ini menjadi panduan kita untuk beribadah kepada Tuhan hari ini. Sekalipun kita tidak bisa bersama-sama untuk datang ke gereja untuk beribadah, tetapi ini tidak menjadi penghalang bagi kita untuk tidak beribadah dan memuji Tuhan. Ini video yang menjadi panduan kita untuk beribadah kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita akan memuji Tuhan, bahkan kita boleh membaca kebenaran firman Tuhan hari ini, saya mengajak kita Bapak Ibu untuk boleh mempersiapkan diri kita untuk bersaat teduh sejenak, boleh menenangkan hati kita, boleh menenangkan pikiran kita untuk memuji, memuliakan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita ada sebagaimana kita ada pagi hari ini Bapak Ibu, semua karena anugerah Tuhan. Sekalipun kita berada di rumah bersama dengan keluarga, kita tidak bisa keluar rumah, kita tidak bisa ke gereja untuk beribadah kepada Tuhan, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Sukacita, kerinduan kita untuk terus memuliakan Tuhan pada hari ini, itu juga karena kemurahan Tuhan dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Kita naikkan pujian Bapak Ibu. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Kita bersama-sama menaikkan pujian ini, kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sebagai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sebagai mana aku ada hari ini. Bahkan pagi hari ini kita boleh mengatakan Tuhan itu baik, itu juga karena anugerah-Nya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya
Mari kita tundukkan kepala Bapak Ibu, kita berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu. Pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama untuk boleh memuji Tuhan. Pujian yang kami naikkan di hadapan Tuhan saat ini menyatakan, oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Kami boleh membuka mulut kami memuji, memuliakan Tuhan. Itu juga karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Sekalipun kami tidak bisa bersama-sama ya Tuhan, pergi beribadah di gereja Tuhan, pergi beribadah di gereja untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Tetapi itu tidak menjadi penghalang bagi kami Tuhan, untuk tidak memuji Tuhan, untuk bersyukur kepada Tuhan. Tidak menjadi penghalang kami Tuhan, untuk selalu rindu untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah melalui panduan video ini Tuhan, kami boleh bersama-sama satu hati untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan pimpinan Tuhan untuk ibadah dan perenungan firman Tuhan yang singkat pada hari ini. Biarlah Tuhan yang boleh terus campur tangan di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam situasi saat ini, di dalam ketakutan, kekhawatiran kita saat ini Bapak Ibu, kita tidak bisa kemana-mana, kita tetap stay di rumah. Tetapi satu hal yang pasti Bapak Ibu di dalam kehidupan kita, seperti yang firman Tuhan selalu kuatkan bagi kita, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa ketika kita percaya kepadanya, kehidupan kita akan baik-baik saja, kehidupan atau perjalanan kita akan mulus-mulus saja. Kita selalu happy, tidak ada masalah, tidak ada pergumulan, dan tidak ada beban. Tidak Bapak Ibu, Dia tidak menjanjikan hal yang seperti itu. Tetapi Tuhan menjanjikan satu hal bagi setiap kita, bagi orang-orang yang bersandar kepadanya, bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Di dalam pergumulan, di dalam ketakutan sekalipun, di dalam kekhawatiran, Dialah selalu ada bersama dengan kita, menopang kehidupan kita, dan memberikan kita kekuatan untuk menjalaninya. Untuk itu Bapak Ibu, kita naikkan pujian El Shaddai. Kita punya Allah yang berkuasa, kita punya Allah yang El Shaddai di dalam kehidupan setiap kita. Kita tidak perlu takut dan khawatir, karena kita punya Tuhan yang El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Kita bersama-sama El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai
yang Ia janjikan Bapak Ibu. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Kita sama-sama El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Ya, itu pujian yang mengatakan kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu susah, dan kita tidak perlu takut untuk sekarang ini, karena kita punya Tuhan yang El Shaddai di dalam kehidupan setiap kita. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita boleh merenungkan akan kebenaran firman Tuhan hari ini yang boleh terus menguatkan setiap kita. Namun sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita minta pimpinan daripada Tuhan, supaya Tuhan boleh menolong kita, supaya kita mengerti akan firman Tuhan yang boleh kita renungkan bersama pada pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pimpinan-Mu untuk pembacaan firman Tuhan dan perenungan kami akan kebenaran firman-Mu. Tolong setiap kami, pimpin setiap kami, supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan sampaikan bagi setiap kami melalui kebenaran firman Tuhan yang boleh kami baca bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saya mengajak kita Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita. Mari kita membaca Mazmur Daud Bapak Ibu. Mazmur Daud yang ke-121. Mazmur 121. Kita membaca ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Mazmur 121 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian. Tuhan penjaga Israel. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel.
Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, satu pertanyaan yang saya ajukan buat setiap kita pada pagi hari ini. Apa yang menjadi ketakutan dunia saat ini, Bapak Ibu? Bahkan apa yang menjadi ketakutan kita secara pribadi saat ini? Di dalam situasi, di dalam kondisi dunia saat ini, apa yang paling penting kita khawatirkan, Bapak Ibu? Mungkin itu kita ketakutan. Jangan-jangan kalau aku keluar rumah, saya akan terkena virus corona. Jangan-jangan perekonomian dunia, perekonomian Indonesia akan anjlok dan lain sebagainya. Jangan-jangan, dan jangan-jangan. Begitu banyak kekhawatiran, begitu banyak ketakutan kita saat ini, Bapak Ibu. Di dalam situasi yang begitu mencekam saat ini. Memang kita akui saat ini, Bapak Ibu. Di Indonesia pun, virus COVID-19 ini, sudah banyak saudara-saudara kita yang positif terjangkit akan virus ini. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, yang menjadi pertanyaan di dalam situasi ketakutan kita, kekhawatiran kita saat ini, apa yang perlu kita lakukan, Bapak Ibu? Apa yang perlu kita lakukan di dalam mengatasi ketakutan kita itu? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, di dalam Mazmur 121. Di sana juga penulis Mazmur ini, Raja Daud, menyampaikan hal yang sama, Bapak Ibu. Ada sesuatu hal ketakutan di dalam dirinya. Bangsa Israel ketika mereka melakukan perjalanan menuju Yerusalem, bait Allah, di dalam perjalanan itu bukanlah suatu hal yang mudah, Bapak Ibu. Seperti kita sekarang ini kalau kita ke Bandung, atau kalau kita ke Bali, atau kalau kita ke luar negeri, Bapak Ibu. Ada alat transportasi yang akan kita gunakan. Dan cepat, Bapak Ibu. Tidak jalan kaki. Berbeda di zaman itu. Di zaman itu tidak seperti sekarang ini ada mobil, ada pesawat terbang, ada kereta dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Tetapi zaman itu perjalanan yang akan mereka lakukan menuju Yerusalem, yaitu bait Allah, itu mereka tidak menggunakan alat transportasi, Bapak Ibu, tetapi mereka akan jalan kaki. Di dalam perjalanan mereka akan bertemu dengan yang namanya ancaman-ancaman. Di padang gurun yang mereka lalui, di perjalanan bebatuan yang mereka lalui, di panas terik matahari yang mereka lalui, ada ketakutan-ketakutan tersendiri. Dan ketakutan itu, Bapak Ibu, ketika nanti akan ada perampok yang mereka temui atau berjumpa dengan mereka di perjalanan, nyawa adalah taruhan. Bukankah sekarang ini juga kita berada di dalam ketakutan, kita berada di dalam kekhawatiran, kita berada di dalam kegelisahan saat ini oleh karena virus COVID-19, Bapak Ibu. Sama halnya dengan apa yang dirasakan oleh pemazmur, apa yang dirasakan oleh umat Tuhan pada saat itu ketika mereka melakukan perjalanan menuju bait Allah, menuju Yerusalem. Mereka takut, jangan-jangan di perjalanan akan bertemu dengan penyamun. Bahkan ketika mereka melewati bukit-bukit, mereka di sana akan melihat juga bagaimana dewa-dewa orang lain yang tidak menyembah kepada Allah. Jangan sampai mereka juga akan tertarik di sana. Mereka akan berhenti di sana. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam situasi ketakutan ini, di dalam situasi yang was-was ini, pemazmur mengatakan, ketika aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Dari manakah akan datang pertolonganku? Ketika menjalani atau ketika melewati yang namanya masalah, ketika melewati yang namanya pergumulan itu, bahkan ketika melewati yang namanya hidup itu atau nyawa itu adalah ancaman, pertolonganku itu dari mana? Dia katakan di sini, yang pertama, Bapak Ibu, ketika kita di dalam situasi saat ini ketakutan, kita berkata, siapa yang bisa menolong? Vaksin belum ditemukan.
Siapa yang bisa menolong? Obat belum ditemukan. Bagaimana nanti kalau seandainya saya akan terjangkit akan virus ini? Siapa yang bisa menolong dan membantu dan menyembuhkanku? Firman Tuhan berkata yang pertama saat ini Bapak Ibu, di Mazmur 121 ayatnya yang kedua, ia berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika pemazmur menuliskan mazmur ini bukan berarti Bapak Ibu, kesulitan hanya ia alami ketika ia melakukan perjalanan ke bait Allah. Umat-umat Tuhan menemukan kesulitan ketika melakukan perjalanan ke bait Allah, ke Yerusalem. Tidak. Kalau kita melihat di dalam diri Raja Daud sendiri Bapak Ibu, bagaimana kehidupannya yang ia alami, bagaimana kehidupan yang ia lalui bersama dengan Tuhan. Bahkan ketika dia di dalam masalah, ketika dia di dalam persoalan, dia berkata di dalam dirinya, dia berkata di dalam hatinya. Di dalam mazmurnya yang ke-42 Bapak Ibu, dia mengatakan di sana, ketika ia mengalami suatu yang namanya tekanan itu, yang tidak bisa ada pertolongan daripada orang lain, yang tidak ada dan yang tidak mampu manusia menolong, bahkan memberikan dia ketenangan dan kedamaian. Dia berkata di sana, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Mengapa? Karena kenapa? Kita tahu permasalahan pasti ada di dalam kehidupan kita. Kita jangan berkata ketika aku menjadi anak Tuhan, ketika aku menjadi pengikut Tuhan, kehidupan saya akan baik-baik saja. Tidak Bapak Ibu. Pergumulan, masalah itu akan selalu ada di dalam kehidupan setiap kita. Makanya Raja Daud berkata, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Namun apa yang ia lakukan? Namun berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ya, katakan demikian Bapak Ibu, supaya kita berharap terus kepada Allah, supaya kita terus bersandar kepada Tuhan. Karena hanya dari Tuhanlah berasal pertolongan kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hal yang kedua Bapak Ibu, kita boleh mengingat di dalam situasi saat ini, ketakutan yang menghantui kehidupan kita. Jaminan yang pasti yang Tuhan berikan di dalam kehidupan setiap kita. Kita melihat ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang ke-8 Bapak Ibu. Jaminan yang pasti daripada Tuhan. Tuhan itu tidak akan membiarkan kaki kita goyah. Dia adalah penjaga kita. Penjaga di sini Bapak Ibu berulang-ulang kali ia mengulang kata ini. Di ayat yang ketiga dia katakan penjagamu. Di ayat yang keempat dia katakan penjaga Israel. Di ayat yang kelima penjagamu, dia mengulang kembali. Dan di ayat yang kelima bahkan dia katakan di sana, selain dari penjaga, dia katakan dia adalah naunganmu. Dan di ayat 7 dan 8 dia menggunakan kata di sana menjaga, menjaga dan menjaga sebanyak 3 kali. Ini adalah jaminan yang pasti di dalam kehidupan setiap kita Bapak Ibu. Ini berarti hal yang sangat penting yang harus kita ingat, bahwa situasi apapun yang terjadi di luar sana yang begitu mengkhawatirkan, bahkan yang begitu menakutkan bagi setiap kita, ingat firman Tuhan ini. Tuhanlah yang menjadi penjaga kita, Tuhan yang menjaga kita, Tuhan yang akan menjaga nyawa kita, Tuhan akan menjaga keluar masuk kita. Bukan hanya sekarang ini Bapak Ibu, tetapi dia berkata, keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ini yang perlu kita ingat dan yang perlu kita renungkan saat ini. Di dalam situasi ketakutan saat ini, kita mengingat, kita punya Tuhan. Pertolongan kita tidak berasal dari manusia. Karena manusia sama seperti kita, manusia biasa yang punya kekurangan dan kelemahan. Pertolongan kita hanya berasal daripada Tuhan. Dan yang kedua, janjinya yang pasti, dia akan menjadi penjaga kita. Dia akan menjadi pegangan kehidupan setiap kita. Makanya Tuhan Yesus berkata di dalam Injil Matius Bapak Ibu, di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-10,
Ayatnya yang ke-28 dia katakan di sana, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Tetapi, saya ulangi Bapak Ibu, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, itu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu takut saat ini. Bukan berarti Bapak Ibu, kita tidak perlu takut, berarti kita sembarangan akan pergi berjalan-jalan, kita keluar ke mall, jalan-jalan dan lain sebagainya. Tidak demikian Bapak Ibu ketakutan yang dimaksud. Ketakutan maksudnya di sini tidak panik, dan sehingga ketakutan itu menguasai kehidupan kita. Kita tidak lagi bisa berpikir, dan kita tidak lagi bisa bertindak, dan terlebih lagi kita tidak bisa lagi mendapatkan ketenangan dan kedamaian, sehingga kita tidak punya waktu lagi untuk berdoa. Ketakutan yang dimaksud di sini bukan berarti tidak takut, maksudnya di sini tidak berarti jadi aku percaya Tuhan, jadi aku boleh bebas keluar, ya tidak cuci tangan, tidak pakai masker kalau keluar rumah. Tidak demikian Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ini firman Tuhan yang boleh menguatkan kita saat ini. Pertolongan kita hanya ada di dalam Tuhan. Untuk itu mari kita terus bersandar kepadanya. Mari kita terus memandang kepadanya. Dia adalah Tuhan, Dia adalah penjaga kita, Dia adalah naungan kita, yang melindungi dan yang menjaga kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, biarlah di dalam momen ini kita boleh terus memiliki waktu untuk boleh terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita boleh memiliki waktu untuk terus merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biar itu menjadi ketenangan di dalam kehidupan kita, menjadi kedamaian di dalam diri kita. Karena firman Tuhan berkata, Raja Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Mazmur 62 ayatnya yang kedua. Itu sandarannya Bapak Ibu ketika dia mengalami masalah, ketika dia mengalami yang namanya pergolakan hidup, ketika ia mengalami yang namanya pergumulan. Ia berkata, ketika aku mendekatkan diri kepada Tuhan, di sanalah aku mendapatkan ketenangan dan kedamaian. Biarlah kita juga ketika kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan, di sanalah kita juga boleh mendapatkan ketenangan dan kedamaian. Baik Bapak Ibu, sebelum kita berdoa, merenung dalam perenungan firman Tuhan yang singkat pada hari ini, biarlah kita terus memandang kepada Tuhan, memandang kepada Allah kita yang selalu menjaga melindungi kehidupan setiap kita. Mari kita terus memandang kepadanya, memandang kepada wajah kemuliaannya, karena di dalam terang kemuliaannya itu kita boleh mendapat ketenangan. Kita naikkan pujian ini, pandanglah pada Yesus. KPPK 174. Dan susah jiwamu serta gelap gulitakan, pandanglah terang juru selamatmu, hidupmu kan bahagialah. Pandanglah pada Yesus, pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya di dalam terang kemuliaannya.
kita terus memandang kepada Tuhan yang menjadi sumber pertolongan kita dan yang menjadi sumber kekuatan setiap kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur sekali lagi untuk firman Tuhan yang boleh Engkau sampaikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, dan kami bersyukur kepadamu. Kami menyadari hidup kami yang saat ini di dalam ketakutan